Selamat siang ya, untuk laporan mobil Avanza panjenengan untuk job kerjaan servis pakai mudik ya Maret untuk sama untuk bagian wiper. Nah, tadi kita cek untuk wiper belum kita nyalakan, yaitu karena untuk yang bagian motor washernya ini sudah bermasalah Pak. Jadi air tidak bisa naik. Kita cek untuk wiper ini untuk air tidak bisa naik ke atas ya, dikarenakan dari motor washernya sudah bermasalah. Tuh, untuk lampu-lampu yang lampu-lampu ya. Jadi kita cek untuk yang bagian belakang. Untuk yang bagian lampu rem belakang ini mati nggih. Nah, kita coba bongkar tadi. Untuk yang bagian lampu belakang, nah ada tambahan. Untuk yang lampu belakang ini tidak bisa dibuka nggih. Nanti kita coba buka dan kita copot untuk yang bagian lampunya. Dan untuk yang bagian oli menggunakan oli mobil super. Untuk yang bagian master rem ini nggih, master rem warna sudah mulai kecoklatan. Lihat sudah mulai ada tanda-tanda kotor ya. Mungkin ketika panjenengan belum merasakan pedal rem yang terasa dalam, ini masih aman. Mungkin ketika pedal rem itu sudah mulai dalam, mungkin untuk master rem sudah mulai waktunya penggantian. Untuk power steering masih aman. Untuk yang bagian fanbel, jadi untuk fanbel lihat, untuk fanbel sudah mulai retak ya. Maaf ya, belum lihat, sudah mulai retak. Saran untuk melakukan penggantian. Juga ada tambahan untuk yang di bagian tambahnya tuh bagian AC. Jadi pas kita coba nyalakan AC itu, untuk di bagian depan ada suara digit ya, itu ini kan dari bagian kompresor AC sudah aus di bagian akhirnya. Oke, untuk notisnya untuk bagian radiator, nanti untuk radiator lihat sudah berwarna kuning. Nah, ini mulai bergerak ya tutupnya. Untuk airnya sendiri menggunakan air, lihat menggunakan air putih ya. Ini terlihat kotor. Untuk motifnya sudah kotor ya untuk radiatornya. Untuk yang bagian filter udara ini terlihat, untuk filter udara sudah mulai kotor. Ini saran untuk melakukan penggantian filter udara ya. Untuk yang bagian bocor oli, nah, terlihat yang bagian depan terlihat ada kebocoran oli di bagian atas. Terus merembet sampai ke bawah ya, karena kan awalnya di atas terus mengucur sampai ke bawah. Lanjut untuk yang bagian, nah ini untuk yang bagian TB, kita copot yang bagian sensor ESC nya. Nah ini sangat kotor ya, nanti kita bersihkan. Dan juga untuk yang bagian dalamnya ini sudah kotor, untuk bagian TB nya juga kotor, nanti kita bersihkan. Nah ini untuk yang bagian pengapian, ada koil, busi, ada yang bagian busi. Untuk bagian elektrodanya sudah mulai miring, keempatnya sudah mulai miring ya. Juga ada temuan dari kami, yaitu untuk bagian koil. Untuk yang koil lihat pas kita copot tadi, untuk koil ada bercak olinya ya. Kemungkinan dari bagian mesin
itu ada bocoran oli. Nah itu yang bagian belakang ada bocor oli, bagian deklep itu. Lanjut kita yang bagian carbon clean. Jadi kita masukkan cairan AWK dalam mesin supaya kotoran bisa terangkat ke dalam vakum. Oke. Untuk motor ban tadi kita cek untuk bagian kipasnya nyala ya. Untuk engine mounting masih aman, oli transmisi kita cek masih oke. Juga filter oli. Untuk filter oli kita bongkar ya. Lanjut untuk yang bagian sistem pengereman dan juga kaki-kaki. Kita mulai bagian depan kanan. Nah untuk yang pertama itu ada ampas. Lihat. Nah ini terlihat untuk yang bagian kampasnya itu masih di volume berwarna hijau dan di bawahnya itu berwarna kuning ya. Nah, untuk kampasnya si bawah nori, akan bawah nori. Juga untuk yang bagian piston kalipernya kita lihat. Nah untuk si piston kalipernya sudah mulai kotor. Ini biasanya menandakan si pistonnya itu sudah mulai macet ya. Jadi biasanya ketika piston itu macet, ketika dipijak rem otomatis dia nyetak di tekan terus sampai si listriknya itu sampai baret ya. Itu dikarenakan dari si pistonnya yang sudah macet. Nanti untuk sarannya untuk lebih baiknya dilakukan pembubutan disc brake dan juga perbaikan kaliper. Oke. Untuk yang bagian karetnya ini masih aman, tidak ada yang sobek. Untuk ban kita servis juga kamasnya nanti kita servis juga. Lanjut untuk yang bagian kaki-kaki, tambah bagian shock breaker. Untuk yang bagian shock breaker kita lihat tidak ada tanda bocor, namun untuk yang bagian pelindungnya ini sudah mulai sobek. Nah ini sudah sobek, sudah mulai ke bawah. Ini melindungi dari kotoran yang masuk ke dalam shock breaker. Nah ini untuk yang bagian supportnya, untuk support kita cek masih aman. Untuk yang bagian terot, nah, lihat untuk yang bagian terotnya sudah mulai lemah. Ini menandakan biasanya jika dibiarkan yaitu bisa jadi si resistornya itu bisa aus. Nah, oke, untuk kami resistornya sudah mulai aus ya, dan lembet sampai ke terotnya. Karena kan si bagian terot ini sudah mulai satu kesatuan dengan resistor, oke. Untuk yang bagian ball joint, bagian bawah. Nah ini terlihat ball joint masih aman. Untuk yang bagian pusing lower arm, jadi sudah mulai retak-retak. Ini terlihat. Untuk yang bagian terakhir yaitu untuk bagian yang stabil, ini sudah terlihat lemah ya. Untuk yang bagian kendala ya, untuk yang bagian piston dan juga disc brake, juga kaki sekalian, jika panjenengan ikut terburu-buru mungkin bisa dibawa dahulu, mungkin next time bisa melakukan perbaikan. Oke. Untuk yang bagian kaki-kaki kita nanti saja, karena kan untuk kaki-kaki untuk masih bisa. Untuk yang bagian terotnya, untuk linknya mungkin disarankan untuk ganti. Ini biasanya ketika berjalan ikut timbul suara geluduk atau
meledakan di area kabin. Nah, itu biasanya terjadi karena si terot long threadnya itu sudah mulai lemah dan juga bagian ini stabil. Itu lanjut tuh yang bagian belakang kanan. Untuk yang belakang kanan yang pertama itu ada wheel silinder Pak. Nah, untuk wheel silinder ini bocor, tadi kita cek untuk wheelnya bocor nih Pak. Nah, lihat untuk bagian kampasnya masih aman. Untuk yang bagian tromolnya servis, kampas masih proses servis. Untuk notisnya yaitu bagian wheel silinder sudah mulai bocor. Ini biasanya membuat sistem pengereman itu jadi dalam atau kurang lancar atau kurang pakem. Nah, itu. Dan jika lebih fatalnya lagi, untuk jika wheelnya sudah tidak bekerja lagi, yaitu sistem pengereman yang bagian belakang itu sudah tidak bekerja. Oke, notisnya. Lanjut yang bagian belakang kiri. Untuk yang belakang kiri itu sama untuk bagian wheel silinder. Nah, lihat untuk bagian wheelnya sudah bocor gitu. Nah, ini untuk disarankan untuk ganti untuk bagian wheel silindernya. Untuk yang bagian kampas masih bisa digunakan. Untuk yang bagian tromol sedang proses servis. Nah, untuk yang bagian wheel silinder bagian kanan dan kiri mungkin bisa melakukan penggantian supaya si pengeremannya bagian belakang itu lebih maksimal gitu. Itu yang bagian depan kiri. Lanjut yang bagian depan kiri. Yang depan kiri yang pertama ada kampas. Nah, ini kita lihat untuk kampasnya masih tebal di angka warna hijau tadi kita cek. Untuk yang bagian disc brake-nya sudah mulai karet. Oke. Untuk yang bagian stang kaliper ini sudah mulai kotor. Ini juga dibiarkan bisa indikasi macet. Oke. Biasanya ketika si piston itu macet berdampak ke disc brake-nya. Itu disc brake tersebut itu baret. Nah, ini karena kan pegasnya tidak bisa teratur ya untuk bagian pistonnya dan mengakibatkan si disc brake itu baret ya. Lanjut tuh yang bagian kaki sekalian, yang bagian depan kiri. Untuk bagian rester, nah, untuk rester sudah mulai indikasi oblak ya. Tuh. Untuk bagian terot masih aman, masih. Nah, untuk terot ini sudah mulai lemah. Lihat. Untuk shock breaker, nah ini sami untuk bagian pelindung shocknya ini sudah mulai copot. Nah, oke. Ini biasanya melindungi kotoran atau debu yang masuk ke dalam shock breaker. Nah, jadi mengantisipasi hal tersebut ya. Untuk yang bagian supportnya masih aman. Untuk bagian pusing, nah ini untuk yang bagian pusing sudah mulai retak-retak. Untuk yang bagian ini stabil, ini sudah mulai lemah. Nah, itu nggih. Untuk yang bagian temuan dari kami. Sekian untuk laporan mobil Avanza Panjenengan. Jika ada yang ditanyakan bisa berhubung langsung ke admin kami. Selamat siang, terima kasih.